Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dan fan segala fan yang ada di kelas MotoGP. Selamat malam juga. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wow, wadidaw, unbelievable, yang mana Marc Marquez kemarin di race MotoGP. Sachsenring ya is back, Sachsenring King is back, King of Marc Marquez di sirkuit Sachsenring, yang mana di saat sprint race ya, Marc Marquez memang bermasalah di saat start, dan dia terlempar ke posisi keempat ya, dan akhirnya Marc Marquez bisa berusaha lagi di derasnya cuaca hujan dan berbanjir ya gitu ya. Pokoknya Marc Marquez di sprintnya P1 dan di race-nya sangat luar biasa sekali, unbelievable. Dan persaingan sangat sengit sekali ya di situ ya, dan banyak sekali terjadi crash di saat race-nya ya. Sangat luar biasa sekali, bahkan Marc Marquez hampir kewalahan di situ ya. Yang mana Franco Morbidelli Marco Bezzecchi ya, akhirnya Marc Marquez memotong si Marco Bezzecchi di saat beberapa tikungan ya, di saat beberapa bukan waktu sprint race ya, di saat tikungan terakhir atau beberapa tikungan terakhir Marc Marquez memotong Marco Bezzecchi. Dan untuk race-nya Marc Marquez memang tidak terkendalikan sampai di sana, dan di situ juga banyak yang crash teman-teman. Akhirnya Marc Marquez menang di Sachsenring King. Sayangnya Mimin nggak bisa nonton, namun apa daya ya, alhamdulillah teman-teman, terima kasih doanya semuanya, operasinya lancar, namun babynya nggak ada teman-teman ya, belum rezeki Mimin ya. Alhamdulillah istri Mimin sehat, dan sekarang Mimin sudah ada di rumah, mungkin sampai 1 minggu lagi ya untuk menjaga istri Mimin, dan lepas itu Mimin akan kembali bekerja teman-teman ya. Oke teman, untuk kali ini Mimin ingin mengatakan yang mana kita akan kembali ke MotoGP Ceko teman-teman ya. MotoGP Ceko, yang mana di sini sejak 2020 ya, sejak tahun 2020 MotoGP Ceko ini nggak bermain lagi, sampai sekarang baru kembali lagi dipermainkan di MotoGP Ceko ya. Jadi jadwalnya sudah keluar teman-teman ya. Dan di sini di MotoGP Ceko ini adalah last untuk separuh musim pertama ya. MotoGP terakhir untuk separuh musim pertama yang akan berlangsung teman-teman ya. Dan yang untuk teman-teman ketahui, yang mana MotoGP Grand Prix Czechia ya, atau MotoGP Ceko ya, di sirkuit Brno, yang mana di sini tikungan ke kanan itu banyak sekali, sampai Francesco Bagnaia mengancam Marc Marquez ya. Dia mengatakan, ingat Marc Marquez, MotoGP Ceko ke kanan sangat banyak gitu ya. Itu satu ancaman dalam gurauan ya. Karena di saat perjumpaan pers di kemarin, mereka saling bercanda-canda, dan si Pecco Bagnaia mengeluarkan kata-kata seperti itu, yang mana dia mengatakan di sirkuit Ceko, hati-hati Marc, di situ banyak sekali tikungan ke kanan, katanya begitu ya. Marc Marquez senyum aja gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk jadwal MotoGP Ceko, yang mana untuk hari Jumat tanggal 18 2025, untuk FP1-nya yaitu pada pukul seperti biasa, pukul 3:45 menit hingga pukul 4:30 menit ya. Dan setelah itu jeda waktu beberapa jam akan berlangsung lagi pre-practice ya, yang mana pada pukul 8 malam
Pre-practice ini sebenarnya teman-teman ramai yang belum tahu apa sebenarnya pre-practice untuk apa. Pre-practice ini adalah untuk memisahkan dua kelompok rider, yaitu untuk masuk ke Q1 dan ke Q2. Jadi pada pre-practice ini mereka harus berada di lingkaran 10 besar ya. Di luar 10 besar itu tandanya para rider akan harus melalui Q1 baru masuk ke Q2. Gitu ya, yaitu pada pukul 8 malam. Itu untuk hari Sabtu tanggal 18 Juli. Dan untuk hari Sabtunya, hari Jumat. Untuk hari Sabtunya 19 Juli akan diadakan FP2 ya. FP2 yaitu pada pukul 3 lewat 10 menit ya, hingga pukul 3 lewat 40 menit. Hanya setengah jam saja. Setelah itu langsung dilangsungkan dengan Q1 pada pukul 3 lewat 50 menit hingga pukul 4 lewat 5 menit. Dan setelah itu sudah ada dua rider yang akan masuk ke Q2 ya. Ke Q2 yaitu pada pukul 4 lewat 15 menit dan hingga pukul 4 lewat 30 menit. Cuma 15 menit saja untuk Q1 dan Q2 ya. Dan setelah itu sudah mendapatkan starting grid atau pole position. Siapa yang di situ yang akan pole position kita belum tahu lagi, kita akan saksikan nanti ya. Dan setelah jeda waktu beberapa jam, mungkin lebih kurang dalam 3 jam, akan berlangsung sprint race pada hari Sabtunya, yaitu pada pukul 8 malam teman-teman, pada pukul 8 malam. Dan sudah tahu kita siapa sprint race-nya yang menang. Kita belum tahu lagi apakah Marc Marquez ataupun Francesco Bagnaia ataupun Marco Bezzecchi atau bla 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 gimana gitu ya. Dan untuk hari Minggunya yaitu pada tanggal 20 Juli yang ada warm up ya. Warm up sebelum beberapa jam race. Ada warm up yaitu pada pukul 2 lewat 40 menit ya, hingga pukul 2 lewat 50 menit, cuma 10 menit aja. Setelah itu sudah ada hasilnya. Itu nggak terlalu fokus kita, tidak terlalu itu, cuma untuk mengetes engine terakhir mereka. Dan akan adanya odong-odong ya, naik odong-odong berpusing-pusing sirkuit tersebut. Dan setelah itu ada race Moto3 dan Moto2. Dan setelah itu baru race MotoGP, yaitu pada pukul 7 malam. Oke, untuk rekor MotoGP di sirkuit Brno ini ya, yang mana sirkuit Brno di MotoGP Ceko ini, yang mana all time lap record yaitu Marc Marquez dengan Honda yaitu 1,54,596 detik pada tahun 2016. Dan best pole position yaitu Marc Marquez juga dengan Honda yaitu 1,54,596 pada tahun 2016 juga. Dan untuk best lap race-nya yaitu Dani Pedrosa dengan Honda yaitu 1,56,027 pada tahun 2014. Ya, top speed yang masih dipegang oleh Andrea Dovizioso dengan Ducati yaitu 316,7 km per jam pada tahun 2020. Dan untuk pemenang Ceko terakhir ya, untuk pemenang Ceko terakhir pada tahun 2020 masih dipegang oleh Brad Binder. Dan saat itu belum ada sprint race ya teman-teman, belum ada sprint race. Jadi untuk kemenangan masih dipegang oleh si Brad Binder terakhir ya, terakhir berlangsungnya race di situ. Hingga sekarang baru ada permainan lagi. Jadi di sini Marc Marquez ya dengan biasa aja. Untuk informasi lagi, Jorge Martin kemungkinan akan bermain di MotoGP Ceko ini ya. Dia, dan informasi lagi breaking news, dia tetap akhirnya stay tune ya, tetap stay di Aprilia hingga 2026 ya. Hingga 2026 bersama Aprilia ya. Jadi rumor dia akan ke Honda, akan ke ini, akan ke itu, belum tahu lagi. Dan rumor untuk saat ini yang paling panas yaitu yang mana ya, Ducati ya. Ducati kemungkinan besar ya, ini masih rumor seperti Jorge Martin kemarin, yang mana mereka mengatakan Fabio Di Giannantonio kemungkinan akan digantikan oleh Francesco Bagnaia. Jadi Francesco Bagnaia akan ke VR46 menggunakan motor Desmo CDC versi seperti Alex Marquez atau Desmo CDC 2024 ya. Jadi mereka akan menjadi pertukaran dan Fabio Di Giannantonio akan naik menjadi tandemnya Marc Marquez. Itu masih dalam rumor, kita nggak tahu rumor itu apa sumbernya, betul atau tidak kita tak tahu. Pokoknya beritanya seperti itu. Dan untuk hasil dari
race MotoGP Sachsenring kemarin yang sangat luar biasa sekali Marc Marquez ya di situ. Davide Tardozzi mengomentari ya, yang mana dia mengatakan dia berharap Marc Marquez bisa bersama Ducati sampai akhir karirnya. Karir siapa? Karirnya si Davide Tardozzi di situ. Berarti di sini tanpa Marc Marquez mengatakan, contohnya Marc Marquez, saya ingin mengabdi di Ducati sampai akhir karir saya. Tidak, tapi Davide Tardozzi sendiri yang menginginkan Marc Marquez berharap stay tune di Ducati sampai dia pensiun, sampai si Davide Tardozzi pensiun katanya. Tapi kalau teman-teman masih ingat apa yang dikatakan oleh Francesco Bagnaia, yang pernah dia mengatakan dia ingin bersama Ducati seperti halnya Marc Marquez bersama Honda di saat itu yang mana Francesco Bagnaia juara dunia 2 kali di MotoGP ya. Jadi dia berharap dia akan bersama Ducati seperti halnya Marc Marquez bersama dengan Honda. Begitulah. Tapi tiada respon daripada pihak Ducati, istilahnya bertepuk sebelah tangan ya. Tapi kali ini Marc Marquez nggak mengatakan apa-apa, bahkan bos Ducati sendiri yang menginginkan Marc Marquez kalau bisa dia sampai Davide Tardozzi pensiun ya, Marc Marquez di situ. Ini yang perbedaan yang sangat gimana gitu ya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, doanya untuk kesembuhan dan kelancaran semuanya yang Mimin sudah hadapi ini. Insya Allah kalau ada rezeki Mimin insya Allah ada lagi, insya Allah ya. Mimin harap ada lagi supaya Aisyah ada adiknya teman-teman. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.